Halo Baladiskom, kembali lagi bersama saya Rima Adriani. Nah, di video kali ini kita akan sedikit berbeda nih karena kita akan berbincang-bincang dan topik kali ini tentang gerakan mengajar desa. Mungkin Baladiskom sudah ada yang mengetahui gerakan mengajar desa itu apa sih, atau bahkan ada Baladiskom yang belum tahu sama sekali tentang gerakan mengajar desa. Dan yang pastinya saya tidak akan sendirian, tapi akan ditemani oleh kedua rekan saya dari Gerakan Mengajar Desa Kabupaten Ciamis. Dan sudah hadir bersama saya ada Kang Dandi beserta rekan selaku pengurus dari Gerakan Mengajar Desa Kabupaten Ciamis. Langsung saja Kang Dandi dan rekan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Dandi. Di sini saya sebagai leader dari Gerakan Mengajar Desa Kabupaten Ciamis. Kemudian di sebelah saya, halo Sobat Diskom. Perkenalkan, nama saya Maman Lupan. Di sini sebagai di GMD ini sebagai pengurus GMD Ciamis. Oke, berarti Kang Dandi dan Kang Maman nih sebagai pengurus GMD Kabupaten Ciamis. Yang mana nih Baladiskom perlu kalian ketahui juga bahwa katanya Gerakan Mengajar Desa ini merupakan tahun pertama ada di Kabupaten Ciamis. Boleh Kang Dandi bercerita tentang GMD di Kabupaten Ciamis ini seperti apa? Ya, baik. Gerakan Mengajar Desa atau bisa disingkat sebagai GMD merupakan sebuah gerakan kerelawanan yang diinisiasi oleh pemuda di Jawa Barat yang khususnya di Kabupaten Cianjur. Jadi sebelum ke Ciamis, Gerakan Mengajar Desa ini telah hadir di Cianjur pada tahun 2018 dengan founder utamanya adalah Kang Gardian Muhammad. Nah, jadi pada tahun 2018 terbentuk di Cianjur, hingga saat ini pada kemarin tahun 2020 itu levelnya naik ketika Jawa Barat sehingga sudah ada di 27 kota kabupaten di Jawa Barat sendiri. Oke, berarti Kabupaten Cianjur ini sebagai kota pencetus Gerakan Mengajar Desa, dan yang pada akhirnya di Kabupaten Ciamis pun hadir GMD gitu ya? Betul, jadi di Ciamis pun hadir tepatnya pada tanggal 15 Maret 2020 GMD Ciamis terbentuk gitu. Oke, berarti 1 tahun ya, Mas? Tahun. Oke. Nah, untuk GMD tahun pertama yang pastinya harus ada program-program atau kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan nih. Untuk GMD sendiri apakah berjalan dari nol banget? Apa emang sudah ada program kerja yang seharusnya dijalankan oleh GMD? Ya, jadi untuk GMD sendiri mengenai program itu sudah ada dari pusat. Jadi kita tinggal menjalankan, dan tentunya meskipun sudah ada program unggulan dari pusat sendiri atau fungsional, kita juga berkreasi dan juga berinovasi mengenai program-program eventual ya atau tambahan yang ada di GMD Ciamis sendiri gitu. Oke, berarti ada program fungsionalnya, kemudian ada program eventualnya gitu. Ya. Jadi untuk program eventualnya kita prapengabdian ya, bisa dikatakan kita itu tahun kemarin melaksanakan kegiatan gerakan berbagi nasi bungkus. Jadi kita berbagi nasi bungkus di lingkup kota Ciamis dan sekitarnya. Kita dulu itu sampai ke pasar Ciamis dari alun-alun berkeliling gitu. Nah, selain program dari gerakan berbagi nasi bungkus, kita juga kemarin kebetulan di Kabupaten Sukabumi ada bencana alam ya. Kita juga turut berpartisipasi dengan tentunya kolaborasi bersama SMA 1 Kawali itu ya. Dulu kita menyalurkan bantuan berupa pakaian, sembako dan juga uang terhadap korban bencana yang ada di Sukabumi. Berarti program utama dari GMD ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, seperti itu berarti bisa dibilang ya? Betul. Jadi program utama itu kita program pengabdian kepada masyarakat, di mana kita itu berjalan selama 7 hari di daerah gitu. Tentunya daerah-daerah yang kita datang itu ada kriteria khususnya teh. Gitu. Oke, berarti yang pastinya GMD walaupun genap 1 tahun sekarang, tapi tidak berjalan sendirian. Betul. Gitu ya? Karena adanya kolaborasi dengan lembaga lain. Biasanya itu dengan lembaga apa saja sih ya yang sering kolaborasi dengan GMD? Iya. Selain Jabar Bergerak, mungkin apa lagi? Betul. Jadi kita itu sering melaksanakan kolaborasi gitu ya. Tentunya dalam pelaksanaan pengabdian kita menggandeng beberapa organisasi. Yang pertama ada dari Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis, yang kedua ada dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Ciamis, dan kita juga mengajak atau kolaborasi bersama Jabar Bergerak Ciamis gitu. Selain itu ada dari pihak dari Universitas Galuh, di mana kita bisa dikatakan itu
Himpunan Mahasiswa Manajemen dari FE ya, Fakultas Ekonomi gitu. Dan kalau misalkan kita berbicara kolaborasi bersama instansi terkait nih, kita kebetulan ada di leading sectornya itu di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, kemudian ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada Dinas P2 KPP 3A, dan kita juga beberapa dengan DPRD juga, dengan Basnas juga, dengan Dinkes gitu. Oke, berarti emang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak gitu ya. Karena GMD sampai saat ini walaupun baru 1 tahun pastinya mendapatkan banyak sekali tantangan, hambatan yang pastinya dijalani oleh teman-teman GMD gitu ya. Apalagi adalah tahun pertama yang menjalankan GMD ini di Kabupaten Ciamis gitu. Nah, sejauh ini 1 tahun mungkin bisa terbilang cukup lama ataupun sebentar. Ada nggak sih prestasi yang pernah dicapai oleh GMD ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah dalam perjalanan 1 tahun Gerakan Mengajar Desa Kabupaten Ciamis, kemarin pada saat grand closing atau penutupan pengabdian, Gerakan Mengajar Desa Kabupaten Ciamis meraih prestasi ya, bisa dibilang itu. Yang pertama adalah Kabupaten Ciamis sebagai Gerakan Mengajar Desa terinovatif Jawa Barat. Kemudian yang kedua, ada di GMD Ciamis itu leader paling inspiratif se-Jawa Barat, ada tutor inspiratif juga terinspiratif se-Jawa Barat gitu. Ada kita kemarin itu meraih 3 penghargaan sekaligus, alhamdulillah. Wah, jadi luar biasa sekali ya, walaupun 1 tahun mungkin kalau bagi belum bisa apa-apa ya, tapi GMD sudah mencetus beberapa prestasi yang diraih dan pastinya membanggakan Kabupaten Ciamis, Mabala Diskom. Oke, tadi mungkin sudah mendapatkan prestasi, kemudian GMD juga punya program yang pengabdian kepada masyarakat, dan pastinya hal itu semua tuh memiliki hambatan tantangannya masing-masing. Nah, namun sebelum saya bertanya kepada AA nih tentang hambatan tantangan yang ada, boleh kita break sejenak nih karena kita juga perlunya menikmati minuman kali ya. Di depan kita sudah ada 3 gelas kopi, es kopi overtime. Nah, di mana es kopi overtime ini merupakan salah satu menu kopi recommended yang ada di overtime. Nah, kebetulan Bala Diskom kita ini sekarang sedang ada di tempat nongkrong lah ya, tempat nongkrong anak muda yang mana di overtime ini biasanya dipenuhi oleh anak-anak muda yang nongkrong sore-sore atau malam minggu khususnya, pasti ramai, ada live musik juga. Untuk teman-teman nanti harus datang ke sini dan kita akan coba ini es kopi recommended di overtime ini. Boleh, A? Silakan. Gimana nih kesan pertama datang ke overtime dan mencicipi menu es kopi recommended di overtime ini? Wah, tentunya tempatnya sendiri sangat nyaman ya. Kalau walaupun siang hari kita tapi adem ya. Adem ya. Jadi ini juga bisa buat teman-teman nih untuk Bala Diskom gitu, bisa kegiatan di sini, diskusi di sini bisa juga. Iya, gitu. Bisa banget. Tapi yang pastinya Bala Diskom karena overtime juga menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa datang ke overtime dengan menerapkan protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker. Di depan juga tadi kita disediakan cuci tangan ya. Cuci tangan. Oke, mungkin kita lanjut ke perbincangan kita tadi nih, A. Yang pastinya makin seru nih seputar Gerakan Mengajar Desa di Kabupaten Ciamis khususnya. Tadi kita sudah dengarkan juga bahwa Gerakan Mengajar Desa di Kabupaten Ciamis sudah banyak meraih prestasi. Dan alhamdulillah 1 tahun ini tuh sudah berapa prestasi tadi ya? Ada 3. Kurang lebih 3 prestasi ya. Nah, untuk hambatan, tantangan yang pastinya dihadapi oleh teman-teman dari Gerakan Mengajar Desa, boleh nggak sih AA memberitahu ke kita semua supaya menjadi motivasi kita bahwa Gerakan Mengajar Desa aja bisa menghadapi tantangan hambatan yang ada itu? Ya, jadi untuk hambatannya sendiri pasti ada. Karena kita mengingat GMD masih awal di Ciamis sendiri,
pastinya pada saat saya ditugaskan sebagai leader, saya juga istilahnya pada awalnya bingung gitu, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus yang dijalankan pertama kali itu betul-betul bingung juga, karena mengingat masih baru dan juga saya juga ya istilahnya itu baru tahu GMD itu sendiri gitu. Nah, dan pertama kali kita kumpulan ya itu dari 64 orang yang datang hanya 3 orang. Itu hambatan yang pertama. Awalnya saya juga sudah istilahnya pesimis gitu. Apakah GMD ini akan berjalan secara utuh ataupun secara sampai selesai gitu. Saya juga bingung juga gitu. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, dari awal 3 orang sampai kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu bertambah menjadi 8 orang. Kemudian bertambah lagi dan alhamdulillah sampai melakukannya kegiatan pengabdian ini gitu. Oke. Yang pastinya sampai detik ini pun teman-teman GMD membutuhkan dukungan yang kuat. Bukan cuma dari keluarga tapi dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis khususnya ya. Nah, sampai detik ini apa sih ya dukungan pemerintah yang sudah diberikan kepada GMD ini? Ya, jadi alhamdulillah selama kegiatan pengabdian khususnya pada adanya GMD di Kabupaten Ciamis sendiri, untuk pemerintah daerah sendiri sangat mensupport. Ya, ada dari Pak Bupati juga sangat mendukung dalam hal yang pertama kita dikasih istilahnya itu leading sektor ya. Kita diarahkan ke dinas pendidikan. Jadi yang awalnya kita tidak memiliki sekretariat, jadi alhamdulillah sekarang ada sekretariatnya di dinas pendidikan. Jadi kalau misalkan ada kegiatan pertemuan ataupun diskusi, kita bisa menggunakan dinas pendidikan di sana gitu. Kemudian sebelum kita melaksanakan kegiatan pengabdian, ada persiapan yang sudah istilahnya itu rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa gitu untuk Pemda sendiri, dan juga kita disupport ya sama Pemda sendiri. Kita sebelum melaksanakan pengabdian disediakan istilahnya itu transportasi ya, istilahnya itu kita diantar ya pakai kendaraan yang dari Pemkab sendiri gitu. Oke, jadi emang karena GMD tidak bisa berjalan sendiri ya Mbak Diskom, jadi perlunya dukungan yang kuat juga dari pemerintah, dan alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Ciamis khususnya Bapak Bupati juga mendukung secara penuh dengan program yang dilaksanakan oleh Gerakan Mengajar Desa ini. Nah, dari keluarga seperti apa sih dukungannya? Ya, jadi dari keluarga sendiri alhamdulillah sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian kita adakan istilahnya itu semacam kuesioner atau surat ya. Jadi istilahnya itu surat izin kepada orang tua, apakah orang tuanya mengizinkan atau tidak. Tapi sejauh ini alhamdulillah untuk keluarga kita sendiri mendukung secara penuh, karena melihat bahwa pengalaman yang akan kita dapatkan di desa-desa itu dalam hal kegiatan mengajar anak SD itu, karena istilahnya itu bisa menjadi pelatihan melatih kemandirian kita juga gitu. Oke, berarti pengabdian masyarakat tadi selain dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis khususnya, kemudian dukungan keluarga juga sangat penting ya, karena emang teman-teman Gerakan Mengajar Desa juga perlunya dukungan dan doa restu dari orang tua ya. Nah, untuk apresiasi sendiri nih, sejauh ini 1 tahun berdirinya GMD sudah banyak prestasi yang didapatkan, kemudian sudah banyak pengabdian masyarakat yang dijalankan. Apresiasi dari Pemda atau apresiasi dari yang saya dengar ada dari juru bicara presiden katanya, boleh dijelaskan seperti apa? Ya, jadi kenapa saya itu pihak juru bicara presiden tahu ya kegiatan kita, karena ini kita menarik belakang dari sekitar bulan Oktober. Kita istilahnya ada link atau ada channel juga, kebetulan saya sering main Twitter juga ya, dan saya istilah itu mengirimkan direct message atau DM ya. Saya bercerita dan juga membahas mengenai kegiatan kita GMD Kabupaten Ciamis itu seperti apa, dan alhamdulillah Bapak juru bicara presiden istilah itu mengapresiasi dan juga istilah itu memberikan support ya dalam hal dukungan secara istilah itu semangat bagi kita sebelum pelaksanaan pengabdian, dan kemarin pasca pelaksanaan pengabdian pun ada gitu tentang ada beliau itu memberikan greeting seperti itu. Oke, berarti apresiasi dari Bupati Ciamis pun itu sudah pasti ya memberikan support
atau dukungan penuh untuk GMD, kemudian juga juru bicara presiden juga memberikan dukungan penuh. Tinggal teman-teman yang lain ya untuk sama-sama mensupport GMD untuk program-program kedepannya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita break kembali. Sejauh ini selama masa pandemi pastinya GMD sudah terjun langsung ke masyarakat. Nah, gimana caranya sih GMD ini tuh dalam masa pandemi ini konsepnya bisa pengabdian kepada masyarakat itu? Namun sebelum menjawab, kita break dulu, dengarkan lagu Desa Pagodos Band. Kisah semata direka sang pujangga, sejarah mencatatkan prasasti yang terbaca. Langit dan bumi menyaksikan adab hidupnya. Yang mulia Prabu Wastu Kencana, pencipta keindahan Kraton Surawi Sesa, parit dan benteng memakmurkan hidup rakyat.
luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk persembahan terbaik dari The Sapagodos Band dengan lagunya Galuh Sang Prabu dengan tagline Galuh pernah dan tetap ada. Luar biasa. Berarti lagu tadi itu menceritakan tentang kerajaan yang ada di Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Berarti Ciamis pisan gitu ya. Ciamis pisan. Oke, kembali lagi ke topik kita tadi. Yang terakhir saya menanyakan seputar konsep di masa pandemi karena GMD ini merupakan programnya tuh kebanyakan pengabdian ya. Karena berpacu dengan pengabdian kepada masyarakat, bagaimana sih konsep di masa pandemi, kenapa masih bisa berjalan? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini kita dapat pengabdian ini tidak terlepas dari support dari Pak Bupati dan juga Pemda. Karena pada saat kita audiensi di Pendopo Dudu, ya Pak Bupati memberikan istilahnya izin ya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian. Jadi untuk konsepnya sendiri kita itu tidak dilaksanakan di dalam ruangan gitu. Jadi lebih ke kita belajar di alam. Jadi adapun konsepnya itu atau tema yaitu belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Berarti konsep itu kayak kalau yang mahasiswa KKN kali ya? Iya, betul. Jadi setidaknya kayak semi KKN aja gitu. Ya, jadi kita ajak anak-anak itu, khususnya anak SD, kita ajak keluar. Itu tempatnya beda-beda, ada di pos kamling, ada di kebun, di sawah, bahkan di istilahnya itu di sungai, tapi sungai itu aman lah, pokoknya memperhatikan keamanan itu. Jadi, berarti pasti GMD pun walaupun dalam masa pandemi yang pastinya kenapa bisa masuk ke masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu. Dengan menerapkan protokol kesehatan, jadi kita pas di pengabdian itu anak-anak diwajibkan memakai masker gitu, dan juga kita atur untuk kelompok-kelompoknya sendiri. Bahkan di Bangun Harja contohnya ya, kita membagi satu desa itu 17 kelompok. Jadi tersebar di mana-mana gitu. Dalam satu kelompok itu bisa 1 sampai 10 anak gitu. Tapi ya tempatnya terbuka gitu. Jadi diatur berjarak dan lain sebagainya. Oke, selama 1 tahun ini sudah berapa kali pengabdian sih ya di desa yang ada di Kabupaten Ciamis ini? Kalau pengabdian, kalau di Kabupaten Ciamis sendiri itu baru dilaksanakan di 4 desa 4 kecamatan, tadinya 5 ya. Yang pertama itu di Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, kemudian di Desa Bangun Harja, Kecamatan Cisaga, di Desa Bantar Dawa, dan terakhir itu kemarin di Tenggerang Harja di Pamantri gitu. Dan sebelumnya pada Januari itu kita harus ke Panawangan ya, di Desa Nagara Jaya, berhubung ada lain hal, jadi kita istilahnya itu kita nanti laksanakan gitu. Di reschedule ya? Di reschedule gitu, karena mengingat itu istilahnya itu zona merah gitu. Di Panawangannya? Padahal kita udah siap gitu, maksudnya udah langsung tinggal besok berangkat? Betul, tinggal besok berangkat ya, mendengar kabar gitu, jadi kita di reschedule aja. Itu karena teman-teman dari GMB juga sangat memperhatikan ya demi keamanan dan keselamatan bersama. Jadi karena mempertimbangkan lain hal juga, jadi yang ke Panawangan di reschedule dan rencananya akan dilaksanakan kapan tuh? Ya, jadi sebagaimana yang tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kita akan melaksanakan dari bulan nanti, dari Juli sampai Oktober tuh, untuk pelaksanaan pengabdian di periode 2 gitu. Kemarin pun sama gitu, tapi berhubung ada COVID jadi lebih ke akhir tahun gitu. Dan juga selain kita ada di 4 desa 4 kecamatan dengan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya dengan Jabat Gerak juga, kita sudah hadir di 11 desa 11 kecamatan gitu. Tuh, dan kemarin juga ada kolaborasi bersama Karang Taruna di Kecamatan Lubuk. Jadi total seluruh kita berkegiatan itu sudah hampir 17 desa gitu. 17 desa, 17 kecamatan. Mungkin ya dari tadi saya banyak berbicara dengan Kang Dandi dan Kang Maman nih, belum sempat saya tanya. Untuk selanjutnya saya akan bertanya nih Baliskom kepada Kang Maman, bagaimana sih pengalaman Kang Maman sebagai pengurus dari GMD dan merasakan pengabdian di penjuru desa di Kabupaten Ciamis gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Oke, untuk Kang Maman nih, bagaimana sih kesan atau pengalaman yang dirasakan bersama GMD merasakan pengabdian di desa-desa yang ada di Kabupaten Ciamis? Boleh? Alhamdulillah, kemarin selama 1 tahun, selama 1 periode, banyak pengalaman bersama GMD, banyak juga satu teman, banyak wawasan bertambah sama pengalaman yang paling penting sih. Nah, selanjutnya kemarin tuh kita mengabdi di 4 desa, tentunya
dari 4 desa tersebut kita memiliki perbedaan Oke. yang sangat signifikan ya. Tentunya yang pertama itu di Raja Desa ya, Sukaharja. Di sana tentu jarak dari kecamatan Raja Desa sendiri cukup jauh, sama kondisi sinyal yang susah lah. Banyak juga dari anggota GMD sendiri ada yang kuliah, jadi pas kuliah tuh Terhambat ya? terhambat. Tapi ya saking kita senangnya menikmatinya di bawah terus. Nah, selanjutnya kemarin tuh yang kedua di Bangun Harja, Cisaga. Kalau di sana kondisi daerahnya alhamdulillah bagus, wisatanya bagus, sama masyarakatnya antusiasnya bagus banget. Tentunya apalagi siswa dari SD tersebut, dari kitanya komunikasinya sangat baik. Nah, selanjutnya pengabdian tuh yang ketiga ya Kang, di Bantar Dawa Purwadadi. Di sana itu cuaca yang paling menghambat tuh, panasnya. Panas di sana. Sama kondisi akses jalannya. Tapi bagusnya di sana masyarakatnya itu Terbuka gitu ya? Terbuka sama kitanya. Jadi dari mulai kita tempat tinggal ada gitu. Di sana kita tempat tinggal tuh di madrasah. Oke, yang saya dengar tuh yang di Purwadadi karena masyarakat dominan bahasanya Jawa ya? Iya. Nah, terus gimana tuh teman-teman GMD? Nah, tapi hanya sebagian sih. Oh, sebagian. Sebagian juga pas biasanya kesehariannya bahasa Sunda ya. Ada satu dusun sih yang beda bahasa Jawa. Yang lainnya tetap sama bahasa Indonesia sama Sunda. Tapi mungkin teman-teman GMD juga di briefing kali ya sama tim dari Dinas Pendidikan ya? Bahwa di Purwadadi itu memang ada salah satu desa, jadi teman-teman GMD juga harus bisa menyesuaikan di sana gitu. Tapi alhamdulillah ya lancar. Lancar. Kemudian di desa keempat tuh bagaimana tuh Kang? Ya, yang keempat tuh di Tenggerhaja SK Mantri. Di sana menurut saya pribadi itu desa yang paling baik dan antusiasnya tinggi. Betul. Yang pertama itu aparat desanya, dari pemerintah desanya, dia itu sangat merespon kedatangan kitanya. Terus dari kondisi cuaca atau kondisi daerahnya itu sangat adem ya? Adem. Iya, adem. masih adem. Di sana kita menginap di kantor desa dan di aula desa. Alhamdulillah tempatnya nyaman. Nah, cocok kan? Boleh kita tepuk tangan untuk 4 desa itu. Luar biasa ya, sangat menyambut kedatangan teman-teman GMD dengan tangan terbuka juga, dan mudah-mudahan teman-teman GMD bisa melakukan pengabdian kepada desa-desa yang lain, khususnya yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan teman-teman GMD juga selalu diberikan kesehatan supaya terus mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya. Boleh ada lagi yang mau disampaikan nggak? Mungkin buat anak muda Ciamis yang mau bergabung atau ikut serta dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Ciamis, ayo kita bergabung bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Ciamis yang lebih baik dan dalam bidang pendidikannya lebih maju. Luar biasa. Terima kasih teman-teman GMD. Ya berarti mungkin ditunggu ya partisipasi dari anak-anak muda nih khususnya. Jadi mungkin bisa saja teman-teman bergabung, bukan cuma memajukan diri sendiri, tapi memajukan Kabupaten Ciamis khususnya gitu. Boleh kita kembali lagi ke Kang Dandi kali ya, selaku leader dari Gerakan Mengajar Desa Kabupaten Ciamis. Baik Kang Dandi, ini setelah sekian banyak perbincangan yang kita obrolkan pada siang hari ini, mungkin banyak nih generasi muda, khususnya Baladiskom yang ada di Tatargaluh Kabupaten Ciamis, yang ingin bergabung bersama Gerakan Mengajar Desa yang ada di Kabupaten Ciamis. Bagaimana sih caranya, Kang? Ya, baik.
bagi Baladiskom yang ingin bergabung menjadi gerakan anggota tutor inspiratif dari Gerakan Mengajar Desa Kabupaten Ciamis, Baladiskom bisa langsung daftar ya. Daftarnya melalui Gerakan Mengajar Desa Pusat tentunya, karena Ciamis pun istilahnya belum mengadakan oprek mandiri gitu. Jadi kita menginduk ke GMD Pusat gitu. Nanti Baladiskom bisa cek Instagram dari Gerakan Mengajar Desa sendiri di @mengajar_desa. Nanti di sana ada link registrasinya gitu. Bisa ataupun bisa mengunjungi di Instagram dari Gerakan Mengajar Desa Ciamis di @mengajar_desa.ciamis. Di sana ada informasi mengenai open recruitment-nya gitu. Oke, jadi untuk warga masyarakat Tatargaluh nih, khususnya Baladiskom yang ingin berkontribusi demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Ciamis, boleh dicek Instagram yang tadi sudah disebutkan Kang Dandi, dan bisa nih dilihat lagi di sini. Oke, Baladiskom bisa langsung bergabung, dan karena tadi Kang Dandi sampaikan bahwa GMD Kabupaten Ciamis belum open recruitment secara mandiri, jadi bisa ikut ke open recruitment yang pusat. Nanti dari pusat akan diarahkan ke kabupatennya masing-masing gitu ya, dan khususnya di Kabupaten Ciamis gitu. Oh iya, ngomong-ngomong Baladiskom, yang kita tahu bahwa Kang Dandi merupakan leader dari GMD Kabupaten Ciamis, dan untuk tahun depan Kang Dandi ini akan ditarik menjadi leader di provinsi langsung. Nah, bagaimana nih penerusnya Kabupaten Ciamis? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, tapi ya alhamdulillah banyak generasi muda yang antusias tentunya. Bagaimana nih Kang, pesan dan mungkin statement untuk teman-teman generasi muda Kabupaten Ciamis? Ya, untuk sahabat Diskom, jadi pada intinya kita jangan takut untuk salah gitu ya, karena memang kita itu sendiri masih belajar. Jadi bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk khususnya untuk mengikuti Gerakan Mengajar Desa, jangan takut. Teman-teman misalkan berbeda background, nah bukan hanya dari background pendidikan saja, tapi di luar pendidikan pun boleh, asalkan dengan kemauan yang kuat, dengan yang kuat, dan juga semangat. Kalau di kita sendiri di GMD Ciamis ada tagline itu mengabdi untuk Galuh. Jadi dengan semangat kegaluhan kita bersama-sama, begitu pemerintah ataupun masyarakat, kita kembangkan pendidikan yang ada di Kabupaten Ciamis sendiri agar lebih baik. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong untuk teman-teman Gerakan Mengajar Desa Kabupaten Ciamis, dan mudah-mudahan kita doakan bersama ya Baladiskom, semoga teman-teman Gerakan Mengajar Desa selalu diberikan kesehatan supaya terus bisa mengabdi untuk Galuh ya, dan luar biasa sekali, semoga terus menjadi generasi muda yang inspiratif yang bisa membawa perubahan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia gitu teman-teman. Nah, kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Overtime yang sudah mendukung kita untuk melaksanakan talk show kita pada hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Ciamis yang sudah mendukung terselenggaranya pengabdian yang dilaksanakan oleh Gerakan Mengajar Desa Kabupaten Ciamis. Saya Rima Adriani beserta kedua rekan saya dari GMD, ada Kang Dandi dan Kang Maman. Boleh say goodbye dulu sama Baladiskom. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa ikuti Instagram di @mengajar_desa.ciamis atau di Instagram pribadinya Kang Dandi @dandiherdiana_99 dan Instagramnya Kang Maman @mandukman1499. luar biasa sekali. Oke teman-teman, terima kasih kepada seluruh Baladiskom yang sudah menonton perbincangan kita pada siang hari ini. Kita berada di Overtime, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat khususnya untuk generasi muda dan bisa menjadikan motivasi untuk terus berkarya, untuk tetap menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk bangsa dan negara. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Mengajar Desa, pintar desanya, maju negaranya. GMD Ciamis, mengabdi untuk Galuh.